pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Sore TV Pagi kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Dewi Bunga Kartika, inilah Sore TV Selatan. Kita ke informasi yang pertama. Erupsi Gunung Semeru dengan skala cukup besar terpantau kamera pengawas di Desa Ororombo, Kecamatan Purworejo, Lumajang, Jawa Timur pada hari ini. Dari kamera pengawas awal Januari malam menunjukkan abu vulkanik dan kebakaran dengan tinggi kolom asap mencapai 400 hingga 700 meter dari puncak Gunung Semeru. Dan jam 12 terakhir, Gunung Semeru terpantau mengalami 6 kali letusan dengan kekuatan sedang hingga besar. Selain itu, guguran material vulkanik juga terpantau dengan jarak jauh 800 meter di sisi tenggara. Ketika kampus pengamatan Gunung Api Semeru tercatat terjadi 42 kali gempa letusan dengan amplitudo maksimal 10 hingga 22 km. Yang jelas potensi bahaya yang bisa diprediksi yaitu adanya awan panas guguran. Maka dari itu rekomendasi daripada BVMBG bahwa masyarakat tidak boleh beraktivitas sejauh 13 km dari pusat guguran dan 500 meter dari sepadan sungai. Sementara itu, kegiatan lainnya saudara, libur panjang Natal dan Tahun Baru masih sebulan lagi. Pemesanan tiket kereta sudah naik sebanyak 9.843 tiket kereta jarak jauh sudah terjual di momen Natal. Manajer Humas PT KAI Lukman Haris mengatakan, ada 8 rangkaian kereta api jarak jauh yang disiapkan untuk momen Natal dan diberangkatkan dari stasiun Malang setiap harinya. Di antaranya kereta Jayabaya, kereta Gajayana, kereta Brawijaya, hingga kereta Tawang Alba. Dari 9.843 tiket yang terjual di tanggal 21 hingga 31 Desember 2023. Keberangkatan terbanyak dari Malang adalah pada tanggal 23 Desember dan 21 Desember 2023. Untuk tiket kereta api jarak jauh yang telah terpesan sebanyak 9.843 tiket kereta api jarak jauh dengan diberangkatkan tanggal 21 hingga 31 Desember yang berangkat dari stasiun Malang. Sedangkan tanggal favorit penumpang yang berangkat dari stasiun Malang pada periode tersebut adalah dari tanggal 23 dan 26 Desember. Informasi lainnya saudara, harga panjang yang mendera dan turunnya suplai dari petani buat sejumlah harga bahan pokok dari sayur naik. Terbaru menyusul harga beras yang sempat meningkat, kini harga cabai dan bawang turut merangkak naik, bahkan hingga 2 kali lipat. Biasa lagi-lagi penerbangan di pasar tradisional ini melambung tinggi, bahkan terbang karena kenaikan harga komoditi sudah sangat tinggi. Juga menyebabkan keluhan dari masyarakat, harga-harga pangan yang naik rata-rata di bahan-bahan pokok seperti beras hingga cabai. Seperti saat ini harga cabai rawit biasanya hanya 40.000 per kilo mencapai angka hingga 120.000 per kilo. Harga pangan yang melonjak ini disebabkan oleh El Nino atau kemarau berkepanjangan yang menyebabkan menurunnya pasokan bahan pangan dari petani. Kenaikan harga ini rata-rata berdampak pada bahan pokok seperti beras, cabai, bawang, dan hingga daging ayam. Batas karena udah sekitar seminggu ini harga cabai naik, terutama cabai rawit merah. Cabai rawit merah itu untuk hari ini penjualan sudah mencapai 90. Penjualan di pasaran 90, bahkan pasar lain udah ada yang 100.000. Mungkin ini mau tutup tahun ya. Saya berharap harga jangan terlalu membumbung tinggi lah. Kasihan untuk masyarakat menengah ke bawah karena penghasilan kita lagi susah ini, lagi sepi, sementara pemakaian uang kita ke pasar itu udah kayak Kenaikan harga pangan yang mulai terasa sejak 2 minggu terakhir
membuat pedagang menjerit karena keuntungan yang diperoleh menurun drastis. Kenaikan harga pangan yang tinggi lagi ini tentunya membuat masyarakat menjerit bukan hanya pembeli namun juga pedagang, yang mengeluhkan turunnya omset penjualan hingga menyebabkan turunnya penghasilan mereka sehari-hari. Sementara di kawasan Ancol, ratusan personil kepolisian kawasan Ancol, Jakarta Utara ini menjadi salah satu dari lokasi masyarakat untuk merayakan malam pergantian tahun yang ke-2024. Prediksi akan ada ratusan ribu masyarakat yang akan berfoto pada waktu hari ini. Lalu, ibadah akan dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polres bersama Polres Jakarta Utara. Baik, terima kasih. Hari ini kita berada di pos pelayanan Ancol dalam rangka pengamanan tahun baru khususnya. Khusus lagi adalah pada masyarakat yang merayakan pergantian tahun. Kita menerjunkan 428 personil untuk di kawasan Ancol ya. Di situ ada 3 pos besar, yaitu di pos pelayanan Ancol sendiri di pintu timur, lalu di Bintang Emas, dan satu lagi di Karnaval. Jadi fokusnya adalah pada 2 konsep. Yang pertama, memberikan dan menjamin keamanan dan keselamatan karena banyak pengunjung yang ada di pantai, kemudian wahana-wahana. Lalu yang kedua adalah memberikan kenyamanan dan rasa aman. Karena itu pos ini dibangun bersama para stakeholders, ada dari TNI, dari Basarnas, kemudian dari Ancol sendiri, dari Dinas Kesehatan, semuanya lengkap ada di posko. Demikianlah siaran seputar berita pada siang hari ini. Saya Dewi Kartika mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.